Oke. Ya. Jadi di sini ada reaktor bertekanan dengan suhu operasi yang sama. Jadi isotermal ini suhunya stabil ya, suhunya tetap dari awal sampai akhir proses, suhunya tetap 800 derajat Fahrenheit. Ya, kira-kira 800 derajat Fahrenheit ini kalau dikonversikan ke Celcius dapat berapa Celcius? Nah, itu nanti kalian bisa hitung ya. Ini nanti 800 derajat Fahrenheit itu hampir sama dengan 426 ya. 426,67 derajat Celcius. Ya. Jadi ya termasuk tinggi juga suhu segini ini ya. Jadi suhu yang ada dalam reaktor itu sekitar 400, tekanannya 3 atm ya. Lebih besar daripada tekanan udara luar. Dan kondisi ini dijaga tetap, dijaga supaya stabil, nggak naik turun suhunya, kemudian tekanannya juga tetap segitu. Di dalam reaktor itu ternyata direaksikan gas A. Jadi ini ada zat A ini maksudnya gas A. Jadi nanti ada gas A direaksikan di dalam reaktor menjadi gas B. Ya, makanya reaksinya adalah 2A menjadi B di sini. Ya. Untuk penentuan reaksi itu biasanya kita berdasarkan eksperimen ya nanti, berdasarkan hasil eksperimen. Jadi kita di awal itu memang nggak bisa menentukan, oh ini mungkin 3A menjadi 2B. Itu kan ini tuh harus berdasarkan hasil eksperimen, data-data yang ada di laboratorium. Ya, baru kita bisa menentukan, oh reaksinya itu jadinya seperti ini. Makanya kalau di sini ini untuk reaksi itu sudah diketahui di awal. Ya, jadi memang kalau masalah ini kita nggak boleh ngarang sendiri ya, kita harus cari literaturnya. Ini kebetulan kan senyawanya disimbolkan dengan A, B. Realnya, kenyataannya kan senyawa itu bisa berupa gas oksigen, bisa berupa gas nitrogen, bisa berupa gas CO2 ya kan. Nah ini sudah ada biasanya sudah ada yang meneliti, bereksperimen, kita tinggal ngambil aja persamaan reaksinya. Jadi nggak usah bingung-bingung, oh gimana sih cara menentukan persamaan reaksi, tinggal lihat literatur. Ya, itu jadi nggak bisa ngarang sendiri. Nah ini kebetulan di soal ini kita dikasih info, diketahuinya persamaannya itu seperti ini. Nah nanti kita menghitungnya berdasarkan persamaan ini. Ya. Nah, 2A menjadi B. Ya. Oke. Kemudian reaksinya berlangsung irreversibel. Irreversibel itu maksudnya tidak bolak-balik. Jadi tidak bisa kembali lagi. Jadi reaksinya dari A ke B ini nggak bisa balik ke sini lagi. Nah, ini nggak bisa. Kalau reaksi reversibel, ini kan ada ir-nya. Ir itu berarti tidak bisa. Kalau cuma reversibel itu berarti dia bisa bolak-balik. Kenapa kok harus ada reaksi bolak-balik? Fungsinya adalah untuk mencapai kondisi setimbang. Kesetimbangan reaksi ya maksudnya. Nah itu biasanya reaksinya nanti reversibel. Tapi kalau ini nggak butuh mencapai kesetimbangan, ya udah dia cukup satu arah aja, irreversibel. Jadi nggak bisa kembali lagi. Ya. Dari 2A menjadi B, nggak bisa kembali lagi menjadi A. Itu namanya reaksi irreversibel. Nah, kemudian mengikuti kinetika reaksi orde 2. Nah, ini ingat-ingat lagi TRK 1 kemarin ya, tentang reaksi orde 1, orde 0, yang mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang di sini kenapa kok dia orde 2? Karena, masih ingat, kalau mencari orde itu dari laju reaksi kan. Laju reaksinya misalkan di sini, karena reaktannya A, berarti RA sama dengan min. Kenapa min? Karena dia reaktan ya, K kalikan CA, konsentrasi reaktannya. Nah, di sini A-nya sendiri itu memiliki koefisien 2.
ya kan? Koefisien 2 ini dipangkatkan, berarti di sini harus pangkat 2. Nah, ini persamaan laju reaksinya, sehingga order reaksinya pun mengambil dari pangkat konsentrasinya, yaitu 2, sehingga di sini adalah order 2. Ya. Nah, kalau misalkan di sini persamaan reaksinya hanya A menjadi B, maka kan laju reaksinya jadinya min K kalikan JA. Nah, di sini pangkatnya 1, sehingga ordernya order 1. Itu kalau kayak gini, ya. Kalau seperti ini persamaannya, berarti ordernya di sini adalah pangkatnya, yaitu 2. Jadi di sini adalah order 2. Ya, itu untuk menentukan order reaksi. Kemudian konstanta kecepatan reaksinya, K-nya, ya, nilai K-nya itu adalah 1000 Feet pangkat 3 per Lb mol menit. Ya. Nah, kemudian ada gas A, di sini ada gas A dimasukkan, gas A murni ya, jadi tidak mengandung campuran apapun. Nah, ini ilustrasinya ya, gas A murni ini dimasukkan dengan laju alir 1000 ke dalam reaktor bertekanan dengan tekanan 3 atm, suhunya 800 Fahrenheit, menghasilkan nanti di sini menghasilkan gas B, ya, dan otomatis di sini pasti masih ada reaktan A ya, yang tersisa, yang tidak berubah menjadi B. Ya. Nah, kenapa kok masih ada A? Karena di sini pertanyaannya yang keluar reaktor itu hanya mengandung sepertiga bagian gas B. Jadi gas B-nya hanya sepertiganya. Berarti yang 2/3 mengandung gas apa? Berarti mengandung gas A. Karena di sini kan hanya ada gas A sama B. Berarti kalau B ada, otomatis yang A juga ikut ada karena B-nya hanya 1/3. Ya, 2/3-nya berarti yang A. Kan hanya ada 2 ini gasnya ya. Tuh, jadi nanti kita diminta untuk menghitung berapa volumenya, berapa besar kapasitas volume reaktor ini. Ya. Kemudian ketika kondisinya steady state, ya. Masih ingat kemarin steady state itu ketika prosesnya berlangsung kontinu, ya. Kontinu itu reaktan masuk langsung produk juga ikut keluar. Jadi masuk langsung keluar ya. In sama dengan out. Nah, berarti nilai akumulasinya berapa? 0. Jadi nanti kita mengerjakan ini, ketika mengerjakan persamaan neraca masanya, kita buat akumulasinya nilainya 0. Itu untuk steady state. Ya. Nah, kemudian yang B, ketika steady state itu tercapai, ya, ketika sudah benar-benar input sama dengan output, ya, di sini diminta valve itu keran, ya. Valve itu kayak gini ya. Valve ini ditutup, ya, diminta untuk ditutup. Nah, jadi diputer untuk ditutup, laju alir gas A-nya diatur. Ini juga ada valve untuk mengatur laju alirnya A. Diatur agar tekanan di dalamnya ini tetap 3 atm. Ya. Nah, tentukan berapa lamanya waktu yang diperlukan dari sejak valve ini ditutup sampai konsentrasi B, ini konsentrasi produk ya, yang ada dalam reaktor. Otomatis kan ya kalau ini ditutup, berarti kan gas produknya yang B itu masih ada di dalam reaktor, ya, belum bisa keluar kan, karena ditutup. Nah, itu konsentrasi gas B di dalam reaktor itu sebesar 9/10. 9/10 total dari volume reaktor. Berarti yang 1/10 punyanya A, yang 9/10 punyanya B. Ya. Nah, itu untuk pertanyaan yang B. Nah, jadi kalau yang A berapa volumenya reaktor, kalau yang B berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya gas B itu konsentrasinya sebanyak ini, 9/10 B. Nah, gimana kita menghitungnya? Nah, kita gunakan juga persamaan neraca massa yang menggunakan reaksi.
Ya, jadi memang ketika mengerjakan soal matematika teknik seperti ini harus teliti gitu ya. Kemudian harus benar-benar dipahami ya setiap kalimat yang tertulis sehingga kalian tahu nanti ngitungnya harus seperti apa. Nah, di sini dikasih asumsi ya. Seperti yang dulu awal saya jelaskan, memang ketika kita mengerjakan soal seperti ini itu memang kalau di kondisi realnya, kenyataannya itu agak kompleks ya, agak lebih rumit perhitungannya. Tapi kalau kita ingin menghitung secara sederhana, ya, kita bisa buat asumsi supaya perhitungan kita itu lebih mudah. Jadi di sini diasumsikan 400 derajat Celcius itu asumsinya kondisi suhunya itu rendah, ya. Dan di perpipaannya ini, di pipa-pipa masuk maupun pipa keluarnya itu tidak terjadi reaksi, ya. Nah, walaupun secara real bisa jadi ya di pipanya pun itu bisa jadi terjadi reaksi meskipun hanya sedikit. Ya. Kemudian karena saking sedikitnya tadi itu kita asumsikan nggak ada. Gitu ya. Tapi di dalam reaktor tetap terjadi reaksi ya. Nah, kedua gas A dan B ini kita asumsikan mengikuti sifat gas ideal. Nah, kalau gas ideal berarti kita pakai rumus apa? PV RT ya. Nah, jadi akhirnya perhitungan kita menjadi lebih mudah. Ya, ini sebenarnya yang kita hitung saat ini itu adalah untuk kondisi idealnya. Nah, kalau kondisi realnya, ya bisa jadi nilainya itu jauh dari kondisi ideal. Ya, paling tidak kita di sini membuat asumsi ideal itu supaya kita punya patokan awal, ya, punya patokan awal. Oh, volumenya paling enggak kalau kita ingin menghasilkan gas B itu 90%, ya, maka kita harus membuat reaktor dengan volume sekian. Nah, nanti ketika sudah jadi reaktornya, itu kan belum finish ya, kita masih trial and error kan, masih coba-coba. Benar nggak dengan volume sekian, hasil gas B yang kita dapat itu bisa 90%. Ternyata masih belum, berarti kan kita harus paling enggak nambah kapasitas. Gitu. Jadi itu paling enggak jadi acuan. Ya, kondisi ideal ini yang buat kita asumsi tadi itu sebagai acuan kita untuk nanti bisa mendesain ya, reaktor yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi memang di sini dibuat asumsi ideal. Padahal kan harusnya pakai gas real ya, kondisi gas real atau gas nyata ya. Nah, padahal kalau gas nyata itu rumusnya ini agak lebih ribet karena harus agak panjang ya, karena harus cari konstanta A, B, C, kemudian ada faktor kompresibilitas juga, ya persamaan van der Waals itu ya. Nah, kalau ini kan persamaan gas ideal hanya rumusnya cuma satu ini aja. Tapi kalau kalian pakai gas nyata, gas real, itu akan lebih kompleks lagi, ya. Nah, sehingga di sini masih kita coba yang kondisi ideal dulu, ya. Oke. Insya Allah kalau kondisinya seperti ini itu nggak terlalu susah kok menghitungnya. Jadi kalian jangan bingung dulu ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke penyelesaian ya. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung. Ya. Oke. Kalau nanti ada yang nggak dipahami, ditanyakan loh ya. Jangan diem aja. Kalau ada yang ngerti langsung ya. Biar ketika mengerjakan soal seperti ini bisa. Ya, saya lanjutkan ke penyelesaian ya. Seperti biasa, kalau kalian ingin menyelesaikan reaksi, itu pastikan kalian harus bikin persamaan reaksinya. Ya. Di soal kan sudah diketahui persamaan reaksinya 2A menjadi B. Ya. Ingat-ingat lagi pelajaran asas teknik kimia ya, asas teknik kimia 1. Kemarin kita juga mempelajari bagaimana cara menyelesaikan reaksi ya. Ada kondisi awal, ada kondisi reaksi, ada kondisi akhir.
Ini sebenarnya ada garis red ini, ya. Kalau ini dijumlah, ini dikurangi, ya. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan di sini reaktannya hanya satu, ya. Jadi lebih simpel ya. Kalau reaktannya dua nanti lebih ribet lagi nih. Jadi di sini kita buat di sini reaktannya hanya satu, ya. Oke. Kondisi awal untuk reaktan A, ya. Diingat-ingat ya, untuk mengerjakan persamaan reaksi kita harus menggunakan satuan mol. Dalam satuan mol. Jadi apapun perhitungan, kalau dia sudah masuk ke yang namanya persamaan reaksi, kita harus menghitungnya menggunakan angka dengan satuan mol. Ya, jangan satuan massa. Kilogram atau mungkin volume, ya, itu jangan. Jadi harus pakai mol. Jadi kalau misalkan dia masih massa, itu kalian ubah dulu ke mol. Ya. Makanya di sini simbolnya adalah N. N itu ya, N itu kan simbolnya mol ya. Massa per volume. Ya, masih ingat mol itu adalah massa per volume. Ya. Mol itu adalah konversi ya tadi ya dari massa dibagi dengan mR. Kalau ini ya, massa dibagi mR, mol itu ya. Kalau konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Nah, ini pelajaran dasar kimia dulu, diingat-ingat lagi ya untuk rumusnya. Jadi kalau mol, untuk mencari mol itu adalah massa dibagi dengan MR atau BM, berat molekul. Kalau konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Ya, ini nanti kita pakai dua-duanya. Nah, untuk kondisi awal kita pakai mol ketika A masuk, itu kita simbolkan dengan Na0. 0 di sini itu maksudnya Na0 di sini artinya adalah mol A masuk ketika menit ke 0 ya. Jadi benar-benar mol A masuk ketika awal ya, Na0. Nah, kemudian untuk yang B di sini tertulis 0 karena apa? Karena ketika menit ke 0 itu kan belum terbentuk produk. Makanya di sini dibuat 0, belum ada produk ya. Kemudian di sini untuk reaksi kita ada Na0 dikali X ya. Berarti artinya adalah mol awal ini kita kalikan dengan konversi ya. Ini X itu adalah konversi reaksi. Ya. Biasanya di soal itu kadang juga dulu pernah kita temukan juga diketahui ya, konversi reaktan A menjadi B itu sekitar 80%. Ada contoh soal seperti itu ya. Nah, itu namanya konversi. Seberapa besar A itu bisa berubah menjadi B, itu namanya konversi. Bisa juga cuma 50%, bisa juga cuma 20% ya. Nah, makanya kalau di sini karena belum diketahui berapa besar konversi reaksinya, kita simbolkan dengan simbol X. Ya, biasanya konversi itu simbolnya X. Ya. Itu. Jadi X ini adalah konversinya. Berapa banyak A itu bisa terkonversi menjadi B. Makanya di sini Na0 kita kalikan dengan X. Ini pelajaran TRK juga ya, sama ATK. Kemudian yang B ini ada 0,5 kali Na0 kali X. Ya, di sini kebetulan hanya ada reaktan A kan, berarti otomatis ini kan menjadi limiting reaktan. Masih ingat ya? Dulu ada limiting reaktan, ada ekses reaktan. Kalau ada dua reaktan, berarti salah satu jadi limiting, salah satu jadi ekses kan biasanya. Nah, tapi kalau di sini karena hanya satu, otomatis dia pasti menjadi limitingnya, limiting reaktannya. Sehingga di sini ini yang dijadikan patokan ya untuk menghitung berapa banyaknya B yang bereaksi. Sehingga di sini dikalikan Na0 kali X sama dengan ini. Ya, karena ini itu sebagai limiting reaktannya, reaktan pembatas. Ya. Kemudian di sini ada angka 0,5 dari mana? Dari ini.
B ini kan koefisiennya 1, sedangkan A koefisiennya 2. Ya. Kita ingat lagi yang pelajaran ATK kemarin, kalau mencari yang B berarti 1 dibagi dengan koefisiennya ini 2. Ya, jadi 1 dibagi 2. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya setengah. Ya, makanya di sini 0,5. 0,5 dikalikan NA0 kali X. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini masih ada yang bingung atau mau ada yang ditanyakan untuk persamaan reaksi ini. Ini apa, Bu? Oke, ada yang masih bingung? Jadi untuk persamaan reaksi ini kita sudah dapatkan kondisi akhirnya Na0, kemudian dikali, hasilnya kan Na0 min Na0X, disederhanakan jadi Na0 kali 1 min X. Kemudian yang di B ini, produk, itu tinggal hasilnya setengah Na0X. Ya. Oke. Patokannya adalah limiting reaktannya. Ya, enak kalau misalkan reaktannya hanya 1, jadi kita nggak bingung ya. Kalau reaktannya 2 itu tadi yang agak. Kalau kita sudah bisa mendapatkan hasil dari persamaan reaksi, hasil akhirnya, kita bisa mulai menghitung volume reaktor. Ya, caranya karena kita tahu konsentrasi itu rumusnya kan mol dibagi volume. Di sini yang sudah bisa kita dapatkan adalah molnya, ya. Nanti kita bisa ketemu molnya, tinggal nanti mencari nilai volumenya, volume reaktornya. Nah, di sini kita tulis, ya. Di sini ditulis jumlah mol gas di dalam reaktor, ya. Jadi yang ada di persamaan reaksi ini, yang ada di kondisi akhir ini, itu adalah jumlah gas yang ada di dalam reaktor, ya. Jadi Na0 kali 1 min X kita jumlahkan dengan setengah Na0X. Itu adalah jumlah atau total mol yang ada di dalam reaktor. Nah, sehingga bisa kita buat Na0 dikali 1 min setengah X. Ya. Ini kalau dijumlah hasilnya seperti yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa jabarkan sendiri, nanti bisa dihitung ya. Ini saya jabarkan jadi Na0 ya. Na0 min Na0X ditambah setengah Na0X. Nah, ini kan tetap Na0, sedangkan minus ditambah setengah, hasilnya kan minus setengah. Ya. Oke, hasilnya kan ini. Nah, ini disederhanakan jadi Na0 buka kurung 1 min 0,5X. Nah, sama kan dengan ini. Nah, ya, jadi berapa total molnya? Total molnya adalah Na0 kali 1 min setengah X. Ya. Kalau sudah, kita mencari konsentrasi di dalam reaktor, konsentrasi gasnya. Konsentrasi gasnya tadi di soal diketahuinya, ini saya, nah di soal nomor A ya, diketahui gas keluar itu mengandung sepertiga gas B. Berarti gas A-nya berapa? Gas A-nya 2/3 kan? Total kan 3 ya. Nah ini. Jadi konsentrasi kalau gas B-nya sepertiga, berarti gas A-nya berapa? Gas A-nya 2/3. Makanya di sini ketika ditanya konsentrasi gas A dalam reaktor berapa? 2/3. Ya. Nah, kemudian 2/3 ini kita sama dengankan dengan perbandingan mol gas A dan total di dalam reaktor. Jadi gampangannya seperti ini. Kayak perbandingan ya, ini seperti perbandingan. Jadi gas A dibanding gas total itu kan
2 dibanding 3. Kalau gas B dibanding gas total, itu kan 1 dibanding 3 tadi ya. Gas B kan 1/3 dari total. Sedangkan gas A itu adalah 2/3 dari total. Sehingga kalau kita buat persamaan untuk gas A ini, berarti gas A, mol gas A dibagi mol gas total itu sama dengan 2 dibanding 3. Ya. Sehingga di sini persamaannya menjadi 2/3. Ya. Saya tulis di sebelah ini ya. Jadi 2/3, 2-nya kan punyanya A, 3-nya punyanya total ya, total gas. Berarti yang gas A ini tadi berapa mol gas A? Mol gas A di dalam reaktor, nah ini. Mol gas A di dalam reaktor berapa? Ini. Na0 kali 1 min X, yang kondisi akhir ini ya. Na0 1 min X dibagi dengan total, ini total. Ya, ini A, ini total. Totalnya berapa ini? Ini total. Yang ini. Na0 1 min 0,5 X. Ya, sehingga persamaannya jadinya kayak gini. Ini ya. Nah, jadi 2/3, 2 punyanya A, 3 punyanya mol total A dan B. Ini juga adalah kondisi akhir ketika gas A setelah berlangsung reaksi ya. Kemudian yang di bawah ini adalah kondisi mol total. Ya, mol totalnya ini. Oke. Nah, kemudian kalian tinggal operasikan aja. Na0 dibagi Na0 ya. Ini habis. Tinggal 2/3 sama dengan 1 min X dibagi 1 min 0,5 X. Ini tinggal kalian kali silang ya. Nah, kali silang ini dengan ini dengan ini. Nanti kalian dapatkan seperti yang ada di sini ya. Jadi 2 kali 1 minus 2 kali setengah. Ya. Ini jadinya 2 min X ya. Sama dengan 3 kali 1 min 3 kali X. Jadi 3 min 3X. Sama kayak ini kan. Nah, sudah. Nanti kalian dapatkan nilai X-nya. Konversi berarti kan ya. Dari ini kalian nanti dapatkan 3X. Ini saya... Ini nanti dari sini kalian bisa hitung nilai X-nya. Min X ditambah 3X. Ini 3 minus 2. Berarti ini adalah 2X. Ini 1. Berarti X-nya berapa? 1/2. X-nya 0,5. Ya. Udah. Ini. Ini ya. Ketemu X-nya adalah 0,5. Jadi ini konversinya. Jadi konversinya berapa kalau 0,5 itu? 50%. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung. Bisa ditanyakan. Oke. Kalau sudah dapat konversi, kita lanjutkan ke menghitung besarnya volume reaktor. Jadi tadi di kondisi akhir, ya, ini kondisi akhir dari mol A itu adalah Na0 kali 1 min X. Ya. Kondisi akhir itu kita simbolkan dengan Na sama dengan Na0 kali 1 min X. Karena X-nya sudah kita dapatkan, sehingga kita tinggal substitusikan. Na0-nya ya, Na0-nya di sini dibuat 1 mol. Ya. Masih awal, kondisi awalnya. Kenapa 1? Karena di sini ini diketahui gas A murni masuk dengan laju alir 1 lbmol. Nah, di sini
untungnya kita sudah diberikan info gas A itu kecepatan masuknya itu 1 LB mol, langsung mol. Enak, kalau misalkan ini 1 LB per menit, wah ini harus kalian konversi dulu ke mol. Nah, tapi untungnya di sini kita pakai diketahuinya satuannya langsung LB mol. Jadi enak, kita menghitungnya langsung menggunakan angka satunya aja. Kalau misalkan ini 2 LB mol, berarti yang di bawah tadi juga harus 2, bukan 1. Ya. Jadi cek dulu di soalnya sudah diketahui apa belum. Nah, kalau di soalnya ini kita pakai yang diketahuinya pakai 1 LB ya kan. Ini. Sehingga di sini Na0-nya mula-mula itu 1 LB mol, kemudian ini 1 dikurangi setengah, ya, konversinya. Hasilnya berapa? 1 dikurangi setengah kan setengah, setengah kali 1 juga setengah. Berarti mol A di akhir itu adalah setengah LB mol. Ya. Tuh, jadi kita sudah dapatkan mol akhir A. Kemudian supaya bisa mendapatkan volume, kita pakai rumus persamaan neraca massa. Nah, komponen A. Ya, kemarin kalau kita kerjakan soal-soal sebelumnya itu kan neraca massa itu akumulasi sama dengan input dikurangi output ditambah reaksi ya. Kalau ada reaksinya kan. Nah, kalau kemarin kita gunakan DC kan, misalnya DCA per DT, kayak gitu. Kalau komponen ya, kita pakai konsentrasi. Kalau di sini karena yang diketahui itu dalam bentuk mol, jadi boleh kalian langsung gunakan DNA per DT. Jadi boleh pakai konsentrasi bisa, pakai mol bisa. Tapi karena di sini kita yang hitung dari persamaan reaksi ini kita pakai simbol mol, sehingga nanti akumulasinya di sini kita pakai mol aja, ya. Kita pakai satuan mol aja. Ini, ya. Bukan pakai yang konsentrasi, tapi pakai mol. Ini sebenarnya sama-sama berhubungan kok. Konsentrasi sama mol ini kan setara istilahnya, ya. Konsentrasi itu kan sama dengan mol per volume, sehingga mau pakai konsentrasi atau mol boleh, ya. Nah, kebetulan di sini yang digunakan adalah akumulasinya pakai mol, DNA per DT, sama dengan inputnya itu adalah Na0, outputnya kondisi akhir itu adalah Na, ya, ditambah dengan reaksi. Nah, karena di sini A itu adalah reaktan, sehingga di sini reaksinya negatif. Ya, kemarin masih ingat kalau dia reaktan berarti laju penguraian, berarti berkurang. K kalikan kemarin CA kan ya. RA sama dengan min K kalikan CA. Nah, CA sendiri itu, konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Berarti N dibagi Na dibagi volume. Ya, ini asal-usulnya dari ini. Dari laju reaksi ini. Ya. Jadi input dikurangi output ditambah laju reaksinya A. Laju reaksinya A itu adalah RA sama dengan minus K kalikan mol dibagi volume. Nah, sehingga di sini kita substitusikan menjadi minus K kali Na per V. Nah, kenapa di sini ada kuadrat? Karena CA-nya tadi kan CA kuadrat. Ya. Tadi kan 2A menjadi B. Ya. Ordenya adalah orde 2, sehingga di sini harus dikuadratkan. Sehingga rumusnya menjadi Na kuadrat per V kuadrat ini sebenarnya. Ya. Na kuadrat per V kuadrat. Ya, kalau sudah di sini karena dia steady state, ya kan? Di soalnya itu kan ketika kondisinya steady state itu adalah prosesnya continue, input sama dengan output sehingga nilai akumulasinya sama dengan 0. Makanya di sini akumulasinya nilainya ditulis 0. DNA per DT itu adalah akumulasi ya, perubahan mol tiap waktu. Nah, karena ini steady state,
maka tidak terjadi yang namanya perubahan mol tiap waktu. Ya. Karena masuk langsung keluar. Ya, sehingga 0 di sini nilainya. Tapi kalau dia kondisinya unsteady state, tidak stabil lah ya, atau batch, prosesnya batch, ya ini nggak 0, tidak bernilai 0. Ya. Tapi karena di soal ini kita pakai yang steady state, maka nilainya 0. 0 sama dengan NA0 di sini ketika awal ya. Tadi kan ketika awal berapa? 1 lb mol per menit ya. NA0-nya 1 lb mol per menit masuknya, kurangi outputnya berapa? Outputnya ini yang NA ini. Kita tadi ketemunya berapa? Setengah lb mol. Berarti 1 dikurangi setengah lb mol dikurangi K-nya tadi di soal itu adalah 1000, konstanta laju reaksinya kan 1000 tadi diketahui, dikali NA-nya itu adalah setengah, yang ini tadi, setengah kuadrat dibagi V kuadrat. Ya. Dari sini nanti kita dapatkan nilai volumenya. Ya. Nanti ini kalau kalian hitung 0 sama dengan 1 min setengah kan setengah ya. Dikurangi 1000 dikali setengah kuadrat. Ya. Bisa kalian hitung setengah kuadrat itu, setengah kalau dikuadratkan berapa? 0,25 ya. 0,25. Nah, ini dibagi V kuadrat. Nah, ini nanti bisa kalian kanan kirikan ya, dirubah. Ini saya hapus. Ini saya lanjutkan ke sini ya. Jadi nanti ini saya pindah, yang minus ini saya pindah ke kiri aja. Jadi 1000 kali 0,25 hasilnya berapa? Hasilnya 250 ya. Ini ya, jadi ini langsung saya kalikan aja. 1000 kali 0,25 adalah 250 dibagi V kuadrat sama dengan 0,5. Berarti 250 kali ini. Ya. 250 dibagi setengah berapa? Ya. 250 dibagi 0,5. Hasilnya 500. Nah, ini masih V-nya masih V kuadrat. Ini masih V kuadrat. Berarti di akar ya harusnya. Karena ingin mencari V kan. Kalau mencari V-nya berarti harus di akar. Akar 500 berapa? Nah, ternyata 22,36 fit pangkat 3. Nah, ini volume reaktornya. Ini masih kurang ya, ini ada kekeliruan ketik ya, V-nya harusnya V kuadrat karena CA-nya CA kuadrat. Oh, maaf. Ini harusnya, sorry. Ini saya yang kurang rumusnya ya. Sorry. Ini sudah. Nah, ini ternyata di sini ada kali V juga ya. Kemarin masih ingat yang di soal sebelumnya. Rumus untuk persamaan raja massa, akumulasi sama dengan in min out ditambah R-nya ya, laju reaksinya dikali V kan. Ini bisa RA, RB, RC ya. Ada V-nya dikali volume. Jadi laju reaksi kali volume. Jadi di sini tadi ini ya. Jadi RA harusnya dikali V. Ya, ini sudah benar V kuadrat, tapi kalau RA dikalikan V berarti V-nya kan jadi dibagi ya, kuadratnya jadi dibagi. Nah, nanti biar kalian nggak bingung, ini saya hapus dulu. Nah, ini ya, ini rumusnya. Rumusnya kan yang di atas ini ya. Nah, ini jadi ACC-nya tadi akumulasinya kan 0, inputnya adalah 1, outputnya setengah, ditambah RA-nya tadi min K ya. Min K kalikan NA kuadrat
per V kuadrat ya. CA kuadrat itu NA kuadrat per V kuadrat kali V. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, jadi ada kali V lagi di sini. Ini ya, rumus reaksinya itu adalah RA kali V, sehingga ini RA, yang di sini V-nya. Berarti V kuadrat, di sini ada V, berarti saya bagi, berarti yang di bawah sisa apa? Sisa min K NA kuadrat per V. Nah, makanya di sini ini juga tinggal V aja. Nah, ini bukan V kuadrat ya, karena sudah dibagi dengan V. Nah, sehingga hasilnya juga 500 fit pangkat 3. Ya, ini udah benar ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini diingat-ingat ya. Untuk yang melibatkan reaksi, rumusnya jadi RA kali V. Ya. Sehingga nanti ininya tinggal dibagi aja. Kalau misalkan itu nggak kuadrat, min K kali NA per V, gini aja, nggak pakai. Ini kan orde 1 kalau kayak gini. Kalau yang kuadrat ini kan orde 2. Kalau orde 1 kayak gini, dikalikan V, berarti V-nya sudah habis. Jadi tinggal min K kalikan NA. Kalau orde 1, kalau ordenya orde 2 ya kayak gini nanti hasilnya. Ya, seperti yang di contoh soal ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk contoh soal yang sekarang ini. Ini kita sudah dapatkan volume reaktor ya. Volume reaktor. Dan seperti yang dijelaskan di soal tadi, untuk poin B ini aliran keluar itu ditutup. Jadi sudah nggak ada gas B yang keluar, produknya aliran produknya ditutup. Nah, sehingga di sini dianggap aja hilang, nggak ada. Sedangkan yang A ini diatur, dikontrol ya. Valve-nya ini diatur supaya masuknya aliran gas A ini sesuai dengan yang kita inginkan, supaya tekanan yang ada di dalam reaktor ini tetap 3 atm, suhunya tetap 800 Fahrenheit. Nah, di sini kita asumsikan gasnya gas ideal. Ya, gas ideal. Jadi kita hitung molnya, mol yang ada di mol gas A yang ada di dalam reaktor itu kita pakai rumus PV sama dengan nRT. Ya. Berarti untuk mencari molnya tinggal PV dibagi RT. Ini ya. Nah, P-nya adalah 3 atm, V-nya 500, R-nya di sini adalah konstanta gas ya. Konstanta gas untuk gas ideal 0,7302 ini kalian bisa cek di Ginkoplis ya. Itu untuk satuan fit pangkat 3 kali atm dibagi LB mol pakai satuan Rankine ini. Ya. Fit pangkat 3 atm per LB mol Rankine itu konstanta gasnya atau R-nya ini adalah 0,7302. Kemudian suhunya kan 800 Fahrenheit. Karena di sini konstanta gasnya pakai satuan Rankine, kita konversikan dulu ke Rankine. Ya. Ini ke Rankine tinggal ditambah berapa? Tinggal ditambah 460. Ya. Fahrenheit ke Rankine itu ditambah 460 sehingga hasilnya 1260. Ya. Ini 1260. Kalau sudah kalian operasikan 3 kalikan 500 dibagi ini dibagi juga 1260 nanti dapatnya 1,6 lb mol. Ya. 1,6 lb mol. Ini mol total ya. Ini kita sedang mencari mol total. Mol total gas baik itu gas A plus gas B ya yang ada di dalam reaktor. Itu kita dapatkan 1,6 lb mol. Kemudian kita cari mol A-nya aja. Mol gas A-nya aja. Mol gasnya aja itu adalah 10% atau 0,1. Ya, kok bisa 10%? Karena tadi di soal gas B-nya diketahui
90% atau 9/10 bagian kan tadi. Berarti yang gas A berapa sisanya? Yaitu 10% yaitu 0,1. Nah, 0,1 ini dikalikan dengan mol total. Ya, mol totalnya 1,6. Jadi 10% dikalikan dengan 1,6 hasilnya 0,163. Ya, ini 0,163 lb mol. Itu untuk mol A ya. Ini kan nanti yang ditanya kan berapa lamanya waktu yang dibutuhkan ya bagi ini valve ininya valve fit A masuknya itu ditutup sampai konsentrasi B-nya. Jadi yang memang yang jadikan patokan itu adalah gas A-nya ini. Ya, berapa lama waktu agar ini ditutup ya supaya ininya nggak terlalu berlebih ya. Nah, di sini makanya kita hitung berdasarkan raca massa komponen yang gas A-nya ya. Raca massa komponen gas A-nya. Ya, kita hitung pakai ini perubahan mol ya. Perubahan mol A tiap waktu DNA per dt sama dengan ini. Nah, karena ya ini ya in main out kemudian kita anukan dengan laju reaksinya, kita operasikan dengan laju reaksinya. Ini tadi kalau untuk orde 2 kan seperti ini ya, min K Na kuadrat per V ya. Nah, kemudian di sini ada ditambah setengah. Ini kalau ini dari sisi yang produknya ya. Dari sisi produknya. Kalian bisa cek di tadi yang persamaan reaksi. Setengah Na. Ya. Yang ini adalah Ra kalikan V. Ya. Yang di sini adalah Ra kali V. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah punyanya Rb ya, Rb. Jadi Rb dikalikan V. Ya, Ra kali V sama Rb kali V. Ra-nya kan min K kalikan Na kuadrat per V. Setengahnya ini karena tadi Rb ya. Rb itu kan kita pakai setengahnya. Rb itu kan setengahnya Ra. Rb itu setengahnya Ra. Makanya di sini setengah kalikan Ra berarti plus ya. Makanya di sini muncul plus. Ini kan Ra itu negatif, kalau yang Rb tadi min ketemu min nanti jadinya plus setengah kalikan Ra. Ra-nya itu adalah Kna kuadrat per V. Ya. Ini nanti kalau kalian operasikan hasilnya min 1 ditambah setengah kan min setengah. Min setengah Kna kuadrat per V. Nah, nanti kita dapatkan persamaan ini. Dari sini kita integralkan supaya mendapatkan nilai persamaan ya, persamaan T-nya nanti. Ya. Seperti biasa pakai integral langsung ya. Ini kalian Kna kuadrat per V. Jadi dt T dengan T dikumpulkan, Na dengan Na dikumpulkan ya. Jadi DNA dibagi di sini ya, setengahnya boleh dipindah ke sini jadinya 2 kali ya, min 2 di sini ya. Ini kan kalau saya pindah ke kiri kan jadinya kali ya, 2 di sini jadinya di atas min 2 DNA, kemudian V-nya juga ya, min 2V DNA, kemudian yang di sini yang dt-nya saya pindah ke kanan jadi dt kayak gini. Nah, K kalikan Na kuadrat saya pindah ke sini. Nah, makanya nanti jadi model kayak gini.
min 2V DNA, ya, min 2V DNA dibagi K kalikan NA kuadrat. Ini nanti kalian integralkan masing-masing. NA ini diintegralkan, ini juga diintegralkan. Ya, kemudian saya pindah ke kiri aja ya. Sini. Jadi nanti yang bisa diintegralkan yang ada diferensialnya ya, yang mengandung NA ya. Berarti min 2V per K yang nggak ada hubungannya sama NA disendirikan. Ini baru kita integralkan DNA per NA kuadrat. Ini ada batas atas, ada batas bawah. Batas atasnya itu ketika mol total, yaitu batas atasnya itu ketika mol A, ya, yang kita dapatkan ini tadi 0,163, sama batas bawahnya itu ketika mol A awal. Mol A awal kan Na0 itu kan kita dapatkan setengah ya. Ini yang kita hitung tadi. Ini mol A akhir ya. Mol A akhir ya. Kita setengah ya. Ini tadi dari 0,5 kondisi Na akhir 0,5 sampai kondisi ketika mol A-nya hanya 1/10 bagian, itu 0,163. Makanya di sini batas bawahnya 0,5 sampai 0,163. Batas atas sama batas bawah. Ini kita sama dengankan dengan integral dt. dt kan berarti t sampai 0. Ya, 0 sampai t di sini. Nah, ini kalau kita integralkan ya, NA kuadrat ya, seper NA kuadrat kan di sini berarti ya. Integralnya seper NA kuadrat berapa? Kayak integralnya seper X kuadrat. Berapa integralnya seper NA kuadrat? Kalau seper X kuadrat ini integralnya gimana? Seper X kuadrat dx integralnya kayak gimana? Hasilnya. Ini kan sama kayak integral X pangkat min 2 ya. Nah, berarti hasilnya gimana? Seper min 1. Ini kan plus 1 nanti kalau diintegralkan. Min 2 plus 1 kan berarti min 1. Ya, seper min 1 X pangkat min 1. Ini hasil integralnya. Min seper X hasilnya. Ya, diingat-ingat lagi untuk integral X pangkat ya. Sama juga untuk ini, berarti hasil integralnya seper NA kuadrat adalah min NA pangkat min 1. Berarti min seper NA. Nah, ini hasil integralnya. Ya. Hasil integral dari seper NA kuadrat DNA adalah min seper NA. Ya. Oke. Nah, terus karena ada batas atas batas bawah berarti seper NA ketika 0,163 nanti dikurangi minus seper NA juga. Yang NA yang di awal ini 0,163. Yang kedua itu adalah yang 0,5. Nah, makanya jadinya seperti yang ada di sini. Ya, kalau yang DT kan integralnya cukup muncul T aja kan. Integral DT hasilnya ya T. Makanya di sini munculnya T. Kalau integral seper NA kuadrat DNA hasilnya adalah min seper NA. Ya, ini makanya min seper NA. Nah, sehingga bisa kita masukkan aja berarti T sama dengan minus 2 kalikan volumenya 500 dibagi K-nya 1000, seper NA-nya tadi 0,163 dikurangi seper 0,5. Ya, nanti kita dapatkan hasilnya ini
Nanti kita dapatkan hasilnya 4,135 menit. Ini tinggal dihitung biasa ya, sehingga nanti berapa waktu yang dibutuhkan agar valve A-nya itu ditutup, ya, sehingga dihasilkan 90% B, itu adalah 4,135 menit setelah tercapai kondisi steady state. Ya, makanya tadi di sini kenapa kok batas bawahnya 0,5, karena ketika 0,5 itulah mol A itu mencapai kondisi steady state. Sampai batas atasnya adalah 0,163. Ini ketika kondisi gas A-nya itu sudah 10%. Gas B-nya 90%. Kalau yang 0,5 ini kan ketika kondisi gas A-nya itu masih 2/3, B-nya masih 1/3. 1/3 itu kan 30%. 2/3 kan sekitar 66 ya. Ini 33%, ini 66%. Sampai B-nya itu sampai 90%. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin yang baru yang ini ya. Jadi kalau yang ini kalian tinggal menjumlahkan laju reaksinya aja sih. Jadi DNA per dt itu sama dengan laju reaksi yang A, RAV, dikurangi RBV. Cukup gini aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena input sama outputnya sudah tercapai kan, in sama out-nya kan 0 ya. In sama out-nya kan 0, ya, jadi ini dianggap in out-nya nggak ada, langsung masuk ke laju reaksinya. Ya, ada yang mau ditanyakan?